Halo semuanya, selamat datang di obrolan dewasa. Tempat kita ngobrol pelan-pelan soal hidup. Di segmen ini, gue akan menceritakan kalian sebuah cerita menarik sebagai motivasi dan inspirasi untuk kalian. Cerita ini merupakan fiksi belaka dari keresahan gue, karena banyak temen gue yang gampang terdistraksi. Oleh karena itu, hari ini gue mau cerita tentang seseorang yang kehilangan hidupnya karena terlalu sibuk hidup di depan layar. Simak cerita ini sampai akhir. Oke, langsung aja kita mulai. Bagas, 22 tahun, freelancer designer. Bagas tinggal sendirian di kos kecilnya. Dulu, Bagas merupakan orang yang gampang untuk membuka obrolan. Bagas sebenarnya termasuk orang dengan karakteristik social butterfly. Ia mudah bergaul dengan siapapun, ia bisa ngomongin apa aja, dari film, politik, atau hal-hal receh sekalipun. Dia orang yang aktif. Pagi hari, kadang Bagas udah lari sekaligus beli sayur sambil membaur sama orang sekitar atau ngopi pagi sama Vivi, Cindy, dan Teddy. Tapi sekarang, kesehariannya lebih sering ia habisin di kamar, scrolling, ngerjain desain yang nggak selesai-selesai. Dia juga sering begadang, jadi susah fokus dan jarang interaksi. Bangun jadi lebih siang, dan itu pun langsung scrolling TikTok di kamarnya yang gelap, nggak ada cahaya sedikit pun. Keluar kamar cuman buat mandi sama beli makan, abis tuh ngunci diri di kamar. Kalaupun ada kerjaan Bagas cuma duduk di depan laptop, tapi bingung mau ngapain. Pikirannya banyak, tapi juga kosong. Kursornya cuman dia gerak-gerakin sambil mikir, apa yang mau gue kerjain duluan ya? Kok gue nggak kepikiran ide apa-apa ya? Dan dia mulai ngelirik ke HP-nya. Buka TikTok bentar 5 menit sambil cari inspirasi, bisiknya. Tapi 5 menit itu ternyata udah 2 jam dan nggak sadar hari mulai gelap. Bagas panik, ngelempar HP-nya ke kasur dan mulai ngerjain desain. Lama dia udah ngerasa stuck. Lalu, ia rebahan. Otaknya udah terlalu jenuh buat ngerjain hal yang sulit. Suara motor lewat terdengar, suara anak teriak berlarian juga terdengar. Sedangkan, kamar Bagas terasa sepi, sunyi, dan dia mulai mikir, kenapa gue sekarang kayak gini ya? Berasa nggak ada progres sama sekali, jadi lebih males ngapa-ngapain. Ia meraih HP-nya dan melihat foto-foto lamanya. Foto bersama temannya nonton film di bioskop dan di kafe debat soal ending film yang mind-blowing. Masih jelas di ingatannya, Cindy tertawa melihat Vivi dan Teddy berdebat tiada ujung. Bagas menatap langit-langit kamar sambil memegang HP-nya. Ia merenungkan kehidupannya sekarang. Bagas yang sekarang lebih dekat dengan media sosial, berinteraksi dengan orang random yang tidak dia kenal. Bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain dari konten media sosial. Bagas menghela nafas. Kepalanya terasa berat. Dia berdiri di depan kaca, ngebandingin diri sendiri sama dirinya setahun yang lalu. Ia kaget, karena baru sadar sekarang mata dia lebih sayu, rambut berantakan, gak keurus, kayak kamarnya yang udah lama gak dibersihin. Tiba-tiba Cindy ngechat Bagas. Gas, lu kemana aja sih? Tiba-tiba ngilang kayak orang ngutang. Bagas bingung buat ngerespon, tapi ia senyum kecil. Bukan karena rindu sama temennya, tapi karena Bagas mau jadi orang itu lagi, orang yang lebih hidup. Cindy ternyata mau ngajak Bagas nongkrong di kafe, biasanya besok sore sama Vivi dan Teddy. Bagas mengiyakan dengan senang hati dan dia mutusin buat tidur lebih awal. Keesokan paginya, alarm berbunyi, suara bawaan HP. Pagi itu beda. Bagas nggak lagi langsung buka TikTok, tapi Bagas bangun dan buka jendela kamarnya. Cahaya masuk, silau dan hangat. Dia jalan ke warung buat beli bubur cuma pakai sendal jepit dan hoodie-nya yang lusuh. Tak lama dari itu, Bagas ketemu Bu Santi, ibu kos. Mas Bagas, tumben pagi-pagi keluar? Bagas menjawab, iya Bu, nyari angin dulu. Wah, syukur deh. Kirain Mas Bagas udah jadi kelelawar kalau pagi tidur, kata Bu Santi. Bagas hanya senyum dengan canggung. Dia beli bubur dan duduk sebentar di bangku depan warung. Melihat anak-anak sekolah naik sepeda dan untuk pertama kalinya ia merasa hidup lagi. Siangnya dia kerja, awalnya masih bingung mau ngerjain apa. Dia ngelirik HP-nya, ada notif bermunculan, jari-jari, dan pikirannya mulai menyuruhnya untuk ngecek notif itu. Kebiasaan lama, tapi dia berhenti. Dia terdiam sebentar, lalu dia ngomong ke dirinya sendiri. Kalau gue ulangin ini lagi, gue sama aja di lingkaran setan. Dia ambil HP-nya, dia matiin dan taruh di dalam laci. Bagas mulai tarik nafas dan berusaha lanjut ngerjain proyeknya yang udah seminggu dia tunda. Dia masih kerasa aneh dan canggung. Otaknya kerasa perlu dia paksa pelan-pelan. Di tengah proses itu, Bagas ngerasa sesuatu yang aneh tapi familiar. Yaitu fokus, aneh. Semuanya terasa ngeflow. Cuman dia, pikiran, dan karyanya. Tidak terasa sore telah tiba,
Terlihat muncul notifikasi dari Teddy. Ngopi nggak gas? Kafe biasanya. Si Vivi sama Cindy datang juga kok. Bagas terlihat habis mandi dengan handuk basah di tangannya sambil menggenggam HP-nya. Bagas ngeliat notif itu, biasanya dia langsung tolak dengan alasan, capek, masih ada deadline. Padahal, cuman mau ngurung diri di kamar. Bagas jawab chatnya dan langsung berpakaian rapi buat berangkat ke kafe biasanya. Sesampai di sana, dia merasa nostalgia. Tempatnya masih sama. Nuansanya masih hangat dengan musik yang pelan didukung wangi kopi dan roti panggang di sana. Terlihat Teddy melambaikan tangan, Cindy dan Vivi udah duduk duluan. Bagas akhirnya bertemu mereka kembali. Cindy menyambut Bagas dengan senyuman dan bilang, "Apa kabar, Gas? Udah berbulan-bulan gak ketemu." Teddy juga tersenyum lebar sambil bilang, "Gas, gila, masih hidup loh. Gua kira udah ditelan bumi loh." Mereka ketawa. Bagas ikut senyum, tapi masih terasa canggung. Matanya muter susah fokus. Obrolan ngalir kayak biasanya. Bahas film baru, politik, gosip kantor, dan lain-lainnya. Tapi Bagas cuma diem. Dia masih bingung mau masuk obrolan dari mana. Tiba-tiba Vivi nyeletuk, "Lo kenapa sih, Gas? Dari tadi nggak nimbrung. Padahal dulu lo nyerocos mulu." "Apa jangan-jangan lu baru dibungkam?" Saut Teddy. Bagas narik napas, senyum kecil dan mulai ngomong, Jujur gue udah lama nggak interaksi, jadi bingung mau ngomong apa." Seketika, suasana jadi lebih hening. "Yaelah lu, kayak sama siapa aja. Slow aja kali, Gas. Lagian lu diajakin nolak terus sih," balas Teddy. Vivi menyikut Teddy, lalu Cindy menyaut, "Pelan-pelan, Gas. Gua kesel sebenarnya semenjak lu udah punya dunia sendiri, entah apa yang lu lakuin." Bagas hanya menundukkan kepalanya. Sepulang dari nongkrong bersama teman-temannya, Bagas duduk di kasur, ngambil HP, ngeliatin HP. Lama. Dia pencet ikon TikTok, lalu ditahan lama. Bagas memilih buat uninstall aplikasi itu. Bukan karena takut kecanduan lagi, tapi takut kehilangan sesuatu yang selama ini lebih ngebutuhin dia. Keesokan paginya alarm HP bunyi seperti biasanya. Bagas hampir aja buka TikTok lagi, dia lupa kalau semalam udah dihapus dan udah komitmen buat fokus bangun hidupnya lagi. Bagas bangun karena cahaya udah masuk dari jendela yang lupa dia tutup semalam. Dia stretching sebentar. Dia ke dapur kecil, masak mie, pakai telur dan sisa cabai merah di kulkas bersama. Wangi yang menyeruak pelan-pelan mengisi ruangan. Dan pagi itu, senyuman tulus kembali hadir di wajah Bagas. Bagas belum sembuh sepenuhnya. Kadang masih ketinggalan obrolan, kadang masih ngerasa kosong dan susah fokus karena otaknya belum pulih. Dulu, tiap kali dia scroll, otaknya dapat hadiah instan, dopamin cepat, distraksi cepat, dan semua itu pelan-pelan membakar sinapsis-sinapsis yang dia bangun dari kecil. Sampai otaknya nggak tahan mikir lama. Sampai isi kepalanya cuma noise, noise, noise. Itulah brain rot dan juga dopamin junkie. Itulah yang terjadi kalau kalian terlalu banyak mengonsumsi konten gak jelas di media sosial. Bukan bodoh, tapi karena terlalu lama tenggelam di kenikmatan instan yang nggak ada habisnya. Kalian contoh sikap Bagas, dia mau berubah. Walaupun nggak instan, tapi pelan-pelan. Inilah pelajaran yang bisa kalian petik dari kisah Bagas. Bagi teman-teman yang terhibur dan terinspirasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Selain itu, bagi kalian yang ingin temukan kisah inspiratif dan edukasi lainnya di YouTube Obrolan Dewasa. Terima kasih dan sampai jumpa.